Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan lagi tentunya mengenai Scale Indonesia, Scale Network. Untuk tema kali ini judulnya telusuri lebih banyak permainan crypto game di Scale Network. Untuk Mas Faiz selaku ambasador Scale Indonesia, mohon waktunya untuk beri penjelasan mengenai Scale Network. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini. Terima kasih buat Mas Ikal sudah uh, meluangkan waktunya juga untuk berkontribusi di podcast kali ini. Dan ya kurang lebih kita under 15 menit atau di atas 20 menit ketika atau berbicara di podcast kali ini dengan tema atau dengan judul telusuri lebih banyak permainan crypto game di Scale Network. Dan seperti yang kita ketahui, ekosistem dari Scale Network di saat sekarang itu lagi hype-nya dan juga lagi berkembangnya sangat-sangat besar dan juga banyak. Kita ketahui crypto game dan juga Web3 adalah senjata utama untuk menggait developer kripto untuk masuk di ekosistem Scale Network. Dan saya selaku brand ambassador atau ambasador dari Scale Network sangat wajib atau sudah jadi tugas kewajiban saya untuk menyebarkan kepada teman-teman semua dari circle komunitas dan juga komunitas keluar komunitas yang lain, crypto community baik lokal maupun mancanegara, untuk menyebarkan apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah tim telah capai selama beberapa tahun belakangan, dan juga tentunya plan-plan ke depan yang sudah dibuat oleh Scale Network. Dan senang bisa menjadi bagian dari Scale Network selama beberapa tahun ini, sehingga bisa mendapatkan atau mengedukasi secara pribadi tentang blockchain dan perkembangan dari crypto game sendiri. Untuk permainan yang berada di ekosistem Scale itu sudah lumayan banyak, dan beberapa jam yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu salah satunya adalah Zender. Zender ini saya bisa bilang dia semacam sekumpulan orang, mungkin company lebih tepatnya, perusahaan yang meng-create atau mendevelop beberapa project atau crypto game yang mereka naungi. Dan crypto game unggulan mereka yaitu adalah Ether Strike. Dan mereka baru saja melaunching atau mempublikasikannya bahwa salah satu crypto game unggulan mereka berpartner atau bahkan menggunakan jaringan dari Scale Network. Itu baru hanya satu, yaitu Ether Strike. Masih ada, kalau saya melihat di sosial medianya itu ada sangat banyak sekali ekosistem atau game-game yang berada di naungannya, yaitu ada yang namanya Race for Sky, kemudian Voxel War, kemudian Samuki, kemudian ada Zeus VPS atau Ether Strike, kemudian Games. Itu semuanya dinaungi oleh Zender, atau lebih kerennya, bukan lebih keren, atau mereka menyebutnya adalah Zeus. Zeus ya salah satu company yang membuild atau mendeveloper crypto game yang berada di bawahnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, baru dari mereka kita baru menggait satu, yaitu Ether Strike. Kemudian mungkin kita bakalan menunggu lagi tentang Voxel War, kemudian Samuki, dan juga Games. Ini seperti halnya dengan Zeus atau Zandar, ini seperti halnya dengan Nebula Gaming. Dia juga meng-create atau mendeveloper beberapa game, dan
mereka senang bergabung di ekosistem Scale Network ketika ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh developer crypto game, sehingga mereka melirik blockchain dari Scale Network bahwa pertanyaan yang selama ini mereka tidak dapatkan, itu mereka dapatkan di blockchain Scale Network. Dan kita bahas satu persatu tentang apa saja sih yang crypto game yang sudah ada di ekosistem Scale Network, yaitu yang pertama adalah game Battleground atau OX Battleground, game battle royale berkualitas yang memberikan pengalaman blockchain yang tentu saja bisa dinikmati oleh banyak orang, kemudian diciptakan oleh pengembang game yang berbasis di Dubai, atau mereka itu adalah iBlocks. Mungkin kalau Mobile Legend ya kita bisa dengar Tencent, begitu-begitulah. Dan game ini telah dirancang agar ramah bagi para pengguna game kripto maupun non kripto, dan sepenuhnya NFT, karakter ataupun skin yang berada di OX Battleground itu, asetnya itu dimiliki oleh para gamers atau para user. Kemudian ada Island Metaverse. Island ini adalah menggunakan teknologi blockchain, memungkinkan transaksi yang aman, transparan dan terdesentralisasi untuk aset dan juga imbalan game. Platform dari Island ini bertujuan untuk menciptakan dunia virtual mereka tersendiri untuk para gamer, dan terhubung dari satu user ke user yang lain, sehingga mampu bersosialisasi dalam metaverse dan juga bersaing sambil menikmati pengalaman bermain game yang aman dan juga sangat-sangat tidak membatasi kreativitas dalam dunia metaverse. Kemudian ada block browse atau strategi berbasis game battle. Jadi kita memainkan game ini, kita memiliki 3 karakter. Teman-teman bisa membelinya melalui websitenya langsung. Kemudian dari ketiga karakternya itu, untuk meningkatkan skin atau power dari NFT-nya teman-teman, itu harus battle dulu, entah itu melalui komputer atau dari user to user. Dan apa istilahnya, PFE, play PFP, PFP atau PFA. Jadi itu apa namanya, melawan komputer dan juga melawan user. Teman-teman bisa memilihnya langsung di situ. Dan mereka ini sebenarnya sudah paling awal rilis mungkin di Oktober 2022 atau September 2022 mereka sudah rilis di blockchain Scale Network, dan teman-teman sebenarnya sudah bisa menikmati permainan ini, dan sampai dengan sekarang itu usernya masih sangat-sangat minim, sehingga butuh exposure lebih tinggi lagi untuk block browse. Dan untuk memainkannya teman-teman harus membeli dulu 3 karakter. Teman-teman tidak bisa memainkannya hanya untuk membeli 1 NFT atau 1 karakter. Teman-teman harus memiliki 3, kemudian teman-teman bisa melakukan battle, dan hasil reward itu teman-teman bisa mendapatkan gold ataupun token brawl yang nantinya bakalan teman-teman bisa jual kembali di market yang sudah disediakan oleh block browse. Kemudian ada crypto game selanjutnya, yaitu Crypto Colosseum. Crypto Colosseum ini adalah rangkaian game blockchain berbasis strategi dan juga ini crypto game yang apa istilahnya, game yang karakternya itu seperti kekaisaran lah ya, kekaisaran. Jadi Kaisar A memiliki prajurit yang tangguh, kemudian kita battle dengan prajurit B yang dia memiliki prajurit juga yang tangguh, dan itu kita berada di dalam satu kotak, sehingga kaisar ini battle di dalamnya, dan mereka mengutus satu prajurit yang handal
melakukan battle atau perkelahian di dalam game. Ini mereka sudah lama juga bergabung dan melirik Scale, dan ya dari segi blockchain mereka tentu saja tertarik bergabung di Scale. Kemudian ada CryptoBlades. Sebentar ya teman-teman. Untuk CryptoBlade sendiri itu sudah rilis di Scale sudah lumayan lama, dan mereka salah satu penyumbang total transaksi yang lumayan lumayan banyak di ekosistem Scale, karena kita ketahui total transaksi yang berada di Scale saat sekarang adalah 76 juta. Mungkin saya bisa prediksi 10 atau 10% atau 15% yang total transaksi dari 76 juta disumbangkan oleh CryptoBlades, dan CryptoBlades ini adalah battle juga. Jadi teman-teman bisa, kalau dari sini dari artikel dikembangkan oleh studio Rivet Game. CryptoBlades adalah platform play to earn yang didedikasikan untuk menyediakan utilitas bagi NFT, menciptakan ekonomi play to earn yang berkelanjutan, menyediakan sumber daya untuk proyek-proyek GameFi seperti NFT bridging, kemudian NFT marketplace, dan memberi insentif traksi untuk produk-produk dalam platform CryptoBlades. Jadi memang untuk permainannya ini tidak hanya satu juga, ada banyak sekali permainan di dalamnya, sehingga yang paling menonjol dari permainan mereka adalah game CryptoBlades atau battle CryptoBlades. Kemudian ada yang namanya Crypto Crusades. Crypto Crusades ini mungkin baru bisa dimainkan di Android dan juga iOS. Ini adalah jenis karakter game RPG. Di sini dia menjelaskan Crypto Crusades adalah game mobile strategi besar yang dibangun di atas back-end blockchain komprehensif untuk Android dan juga iOS. Dalam permainan, pemain alias pemimpin mampu mengelola kekaisaran abad pertengahan mereka sendiri. Mereka dapat merekrut unit untuk melawan pemimpin lain, untuk membuat NFT kosmetik dan dengan kepemilikan pemain penuh, dan berdagang dengan orang lain untuk memandu ekonomi yang digerakkan pemain. Jadi mungkin kita di sini dikasih mungkin kalau di zaman Eropa itu kita dikasih satu kastil, kemudian dari itu kita bangun rumah ataupun prajurit, dan kita bisa menyerang kastil yang lain. Kalau familiar mungkin game Clash of Clans ya, COC ya, semacam itu untuk jenis permainannya. Jadi kita bangun dulu, memperbanyak dulu goal yang kita miliki, kemudian kita create prajurit. Setelah itu kita bisa menyerang prajurit yang di kastil yang lain. Kemudian ada DX Game Metaverse. DX Game ini dirancang untuk menyatukan semua orang yang memiliki visi untuk berkontribusi pada permainan game pada industri game, terutama pada pemangku kepentingan ekosistem game, dengan menawarkan pengalaman yang ditingkatkan dan lingkungan eksplorasi yang tidak terbatas dalam virtual terdesentralisasi dikelola oleh masyarakat global. Teman-teman sudah bisa memainkan DX Game ini, dan mereka ini berbasis di Turki, dan
sudah listing di MXC kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa memainkan atau membeli atau memperdagangkan token dari DX Game sendiri. Kemudian ada GameFly atau e-sport. Ini game e-sport yang GameFly ini memiliki banyak permainan di dalamnya. Ada bola tapi masih skala 2D mungkin ya. Skala 2D. Ada kriket, kemudian ada Nintendo di dalamnya, teman-teman bisa memainkannya. Nah, GameFi ini memperjuangkan misi dengan mengintegrasikan e-sport dengan Web3 dan juga harus mengakui olahraga secara global melalui permainan interaktif. SCI Fi Esport mereka ada kriket sekarang sudah rilis di Scale kriketnya. Kemudian GameFly memberikan transparan yang hemat biaya ke landscape e-sport yang menguntungkan bagi para penggemar dan juga gamer. Teman-teman sudah bisa mengunduhnya di Play Store untuk permainan kriketnya. Kemudian ada Cryptoria. Ini juga berbasis RPG. Cryptoria ini adalah permainan blockchain yang membangun kerajaan mendalam yang mendorong pemain untuk berdagang, berjuang untuk menghabiskan sumber daya secara dinamis, meningkatkan karakter dalam game mereka. Jadi Cryptoria ini bisa dibilang juga metaverse yang apa ya? Ada sumber daya alam yang di dalam dan juga itu sumber daya alam itu teman-teman mendapatkan makanan ataupun gold ataupun reward XP sehingga bisa menaikkan karakter atau power dari karakternya teman-teman yang teman-teman miliki. Kemudian ada Legend of Elysium. Legend of Elysium ini adalah game kartu Web3 play to earn inovatif yang menggabungkan gameplay klasik dengan teknologi blockchain. Dengan desain deck dan juga papan, pemain dapat menikmati mode tunggal dan multi pemain di mana mereka dapat menyusun strategi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, kelas pahlawan mereka, sifat dan juga tingkatan kartu NFT yang teman-teman miliki. Dan Legend of Elysium ini karakternya lebih ke apa ya? Zaman-zaman dulu itu Viking ya. Karakternya lebih ke Viking untuk Legend of Elysium. Teman-teman bisa melakukan research kembali mengenai apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian ada masih banyak ya. Saya persingkat saja, ada banyak sekali lagi. Ada yang namanya NFT Moon Metaverse, itu dia berbasis RPG juga. Kemudian Hoop Game, Nebula Gaming, dia adalah salah satu platform yang bisa kita manfaatkan untuk membuild game, dan mereka juga menyumbangkan beberapa game mereka untuk bergabung di jaringan Scale. Kemudian ada NFT Moon Metaverse. Ini saya sudah menjelaskannya di beberapa video saya dan juga di podcast sebelumnya. Kemudian ada Prospector NFT, saya juga sudah pernah mereviewnya. Teman-teman bisa mengeceknya di YouTube channel saya, Crypto Pogogul atau Mas _Fai, teman-teman bisa riset kembali. Kemudian ada Roko Finance, ini juga GameFi yang teman-teman bisa manfaatkan untuk game online. Kemudian ada Stong Ligui GameFi, ini bertujuan untuk menawarkan alternatif yang menyenangkan dan menarik orang untuk atau pemula yang sama-sama veteran jika memainkan game ini, dan masih dapat memiliki sisi positif yang sangat besar jika Anda menang. Tempat untuk belajar, bertukar, menguji teori Anda, dan bermain di setiap game di Stong League atau GameFi. Dia ini karakter gamenya GameFi, berbeda dengan RPG.
Kemudian ada tank Warzone, kita di sini membeli tank dan kemudian kita battle dengan beberapa player atau mungkin booth yang mereka sudah sediakan. Jadi untuk mengupgrade tanknya ini teman-teman harus harus sering-sering battle dan juga menjelajahi maps yang ada sehingga tanknya teman-teman ini bisa lebih lebih kokoh lagi ketika melakukan war sesama tank. Kemudian ada Anti-Threat Platform, ini game Nintendo yang di create kembali. Mungkin ini game ini hype di tahun 80-an atau 90-an sehingga Nintendo dimunculkan kembali dan mereka benar-benar bergabung di ekosistem Scale karena Scale memiliki skalabilitas blockchain yang luar biasa dan juga fee transaksi yang sangat-sangat murah. Kemudian ada Marshmallow World, ini adalah game pertempuran apa istilahnya? Saya belum mereviewnya sebenarnya untuk Marshmallow ini dan juga belum belum begitu mengikuti platformnya, tetapi dari podcast ini saya bisa menggambarkan kepada teman-teman mereka ini adalah memiliki karakter senjata dan juga karakternya ini imut, kecil dan juga terampil untuk melakukan jump dan juga memperlambat waktu untuk menghindar peluru. Pertandingan adalah tes epic keterampilan, kecepatan dan kekuatan yang refleks untuk Marshmallow. Jadi teman-teman di sini harus memiliki 3 karakter Marshmallow dulu atau NFT Marshmallow, kemudian teman-teman bisa memainkan game ini. Mungkin adik dari sekian banyak yang saya ngomong tadi kita akumulasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 game yang sudah tersedia di ekosistem Scale. Itu belum termasuk dengan Zender dan juga ekosistem Zender yang lain-lain. Misalkan ada apa ya tadi? Ada Samuki, kemudian ada Voxel War, kemudian ada Race for Sky, kemudian ada ER Games. Itu pasti bakalan bergabung di ekosistem Scale Network. Mungkin itu saja Mas Ikal, cerita-cerita apa ya, cerita-cerita ringan mengenai permainan crypto game yang berada di jaringan Scale Network. Oh, oke, Mas Fai, terima kasih atas penjelasan kurang lebih 20 menitan mengenai permainan crypto game di Scale Network. Untuk teman-teman yang ingin tertarik mengenai game-game bisa langsung join ke grup Telegram ataupun sosmed Twitter Scale Indonesia atau Scale Network. Terima kasih Mas Fai untuk Terima kasih Mas Ikal. Oke.